dana, ya. Jadi kalau Anda sering berdana sama binatang, sama hewan, mengkondisikan, memungkinkan kita untuk punya kesempatan untuk berdana kepada manusia, gitu. Kita sering berdana kepada sesama manusia, mengkondisikan kita untuk bisa berdana kepada manusia yang moralnya bagus. Nanti kalau kita udah sering berdana pada orang-orang yang moralnya bagus, memungkinkan kita untuk punya kondisi, punya kesempatan untuk berdana kepada orang-orang yang punya jana-jana atau yang berlatih meditasi secara baik dan benar. Terus begitu, ya. Jadi nggak mungkin punya kesempatan berdana pada Sang Buddha tanpa dimulai dari yang paling kecil. Ya Pak, silakan. Apabila seseorang berdana bentuk buku, kemudian orang lain hanya menyampaikan ke pihak lain atau ke orang yang memerlukan, antara mereka siapa yang lebih unggul dalam kualitas paraminya? Begini, yang membiayai percetakan buku Dhamma itu dia berdana amisa. Yang rela mengantarkan kemana-mana itu adalah paricaya dana. Sama saja. Mana yang terbaik tergantung tadi 5 faktor yang tadi. Gimana kualitasnya masing-masing. Kalau dia meskipun cuma tenaga loh, tapi dia punya motivasi yang baik, punya kehendak yang baik, gitu. Ikhlas, benar-benar ikhlas, dengan tujuan untuk perkembangan dhamma, dengan tujuan untuk kebahagiaan sesama atau orang lain yang lebih luas lagi, dibandingkan dia yang berdana amisa materi, amisa dana itu membiayai, tapi dengan harapan ada nama dia kan di buku itu, dengan harapan ya semoga orang-orang kenal saya, semoga banyak tokoh Buddhis mengenal saya. Jauh lebih bagus atau jauh lebih besar nilainya yang ini, yang mengantar. Itu beda, makanya kompleks sekali gitu. Makanya pengertian dhamma itu sekali lagi saya tekankan penting. Tanpa pengertian dhamma, kita banyak kecolongan. Kita tuh nggak tahu mana yang paling benar, mana yang enggak. Mungkin saya tambahin sedikit sih Pak. Ya, silakan. Jadi kita materinya atau isi bukunya itu penting juga. Ya. Jadi kalau kita cuma menggunakan materinya aja hanya berupa buku. Tapi kalau kita lebih itu lagi, isi dari buku itu apa? Kalau isi dari buku Dhamma yang menulis SDM, kita tahu kita berbuat dari menulis SDM itu lebih baik lagi. Isi dari kemudian lagi apa? Pengetahuan. Mas Dewan. Iya. Dalam batas objek, apakah yang namanya tanaman dan serangga yang termasuk di dalam? Hewan? Batas objek. Serangga binatang bukan? Tanaman atau sebenarnya? Apa? Tanaman. Ya. Tanaman bukan makhluk hidup. Tapi dia menunjang kehidupan. Duit juga menunjang kehidupan, Pak, jangan salah. Tanaman itu bukan makhluk hidup. Kita bagaimana mungkin berdana sama tanaman? Misalnya apa? Memberi pupuk kita sih. Memberi pupuk apa memberi racun? Saya tanya. Tidak merusak tanah namanya. Oh, tidak merusak taman. Menjaga kelestarian lingkungan. Oh, itu berdana. Anda berdana, memberikan itu berdana kehidupan. Kenapa begitu? Akibat pemanasan global, es di kutub utara mencair. Karena es kutub utara mencair, anjing-anjing laut itu pada punah. Karena anjing laut punah, si beruang salju juga ikut punah. Kalau pemanasan global tidak terjadi, mereka tidak akan punah. Keberlangsungan hidup mereka tetap ada. Kesempatan mereka untuk hidup tetap ada. Berarti Anda berdana kehidupan. Pertanyaannya mereka mengerti nggak sampai di situ? Iya. Kalau pikirannya Itu berdana kehidupan. Kalau Anda misalnya menjaga kelestarian lingkungan,
atau misalnya Anda di kantor-kantor lah ya, hemat sama kertas begini. Ini saya sampai bolak-balik karena salah ngeprint, bukan yang mau hemat. Nah, kalau Anda hemat, itu berarti Anda, kalau dengan kesadaran ya, dengan kesadaran untuk kelestarian lingkungan, berarti Anda sudah berdana. Karena kertas ini dibuat dari pohon, dari kayu. Semakin Anda banyak pakai kertas, berarti banyak pohon yang ditebang. Semakin banyak pohon yang ditebang, tempat habitat hewan-hewan itu semakin berkurang. Karena berkurang mereka tidak bisa hidup. Sampai gajah-gajah harus lari ke perkampungan karena mencari makan, sebetulnya bukan ingin nyerang manusia. Cuma manusianya mengatakan gajahnya sekarang gajah ganas. Padahal manusianya ganas. Karena mereka lah gajah-gajah itu akhirnya terpaksa masuk ke perkampungan. Ya, jadi itu berdana, Pak. Makanya dalam Winaya pun Sang Buddha mengatakan seorang biku dilarang untuk memetik daun, merusak tanaman, itu nggak boleh. Itu untuk pelestarian lingkungan. Terus yang kedua ini sangga ya, 7 macam sangga. Itu ada di buku, silakan baca, saya lewat saja. Dan objek yang pantas. Kalau ada yang nggak jelas silakan tanya aja. Objek yang pantas. Ya. Ada yang mau nanya yang ini? 14 objek tadi sudah saya bacain, 7 macam sangga dari buku merah. Tiap orang punya buku merah nggak? Kalau nggak punya silahkan beli di Ibu Susan. Dan objek yang pantas menerima dana. Nah, saya lanjut ke cara-cara berdana. Poin keberapa, Bro? Kelima, 5 besar cara-cara berdana. Nah, secara umum di sini dikatakan apa yang kita danakan hendaknya hasil yang kita peroleh dengan cara-cara yang sesuai dhamma. Halal. Jadi harus ada sertifikat halal. Ada nggak? Pada punya nggak sertifikat halal? Jadi dana harus dicapai dengan cara-cara yang benar. Dana diberikan kepada orang yang layak menerima. Sebelum diserahkan, dana telah dipersiapkan dan direncanakan dengan pikiran yang baik. Pada waktu diserahkan disertai dengan pikiran ikhlas, rela dan penuh kebahagiaan serta tanpa ikatan. Sesudah diserahkan, pada saat-saat selanjutnya pikiran baik tersebut ya, tadi udah saya jelasin ya. Nah, yang kedua itu ada yang disebut sapurisa dana. Sapurisa dana 8. Sapurisa itu orang yang baik. Jadi 8 cara berdana dari orang yang baik. Yang pertama yang disebut sucingdeti atau berdana sesuatu yang halal. Jadi sesuatu yang kita peroleh dengan cara yang benar, bukan sesuatu dari hasil menipu, hasil menilap, hasil korupsi, hasil nyolong, ya, atau bukan dari sesuatu yang hasil yang mengakibatkan orang lain menderita atau makhluk lain menderita, ya, tidak sebatas orang tapi semua makhluk. Yang kedua yang disebut apa? Panitang deti. Berdana sesuatu yang baik atau bermanfaat. Barang tersebut masih dapat dipergunakan sesuai fungsinya. Ya, jadi sesuatu yang bermanfaat itu barang tersebut dapat digunakan sesuai fungsinya. Ada nggak? Oh, hanya bermanfaat. Yang ketiga, kalena deti. Berdana sesuatu yang tepat kondisinya. Tepat kondisinya itu tepat waktu. Jadi kalau misalnya berdana makanan sama biku, sama sangga,
Jangan jam 1 siang, itu nggak tepat. Jangan jam 5 sore, makanan jangan. Kalau minuman seperti teh bisa boleh. Harus tepat waktu. Sebelum jam makan siang untuk mereka, kita sudah berdana, itu tepat waktu. Yang keempat, apa paling? Kapiang beti, berdana sesuatu yang pantas. Artinya apa pantas? Barang yang didanakan sesuai dengan objeknya. Objeknya siapa? Biku, jangan berdana sisir. Biku, jangan berdana handphone. Ekor ingat tuh. Biku, jangan kasih televisi. Bukannya asik meditasi, asik nonton. Yang kelima, berdana dengan kelima wijaya deti, berdana sesuatu dengan bijaksana. Nah, ini juga berkaitan dengan keempatnya. Berdana sesuatu dengan bijaksana, di mana ketika dana dilakukan tidak menimbulkan penderitaan atau kesulitan baik untuk diri sendiri maupun pihak lain. Jangan sampai kita berdana televisi pada biku, akhirnya bikunya lupa meditasi, batinnya merosot. Berarti batin merosot itu akibat kita, bukan ya. Begini, handphone dalam batas murni untuk telekomunikasi, untuk hal yang penting atau perlu, boleh. Cuma apakah handphone tidak mengkondisikan biku itu lupa dengan meditasi? Handphone sekarang makin canggih loh. Saya lihat handphone saya dibanding handphone itu bisa lebih biku loh. Sorry, ini bukan saya mendiskreditkan. Perbuatan berdana sering dilakukan, dijadikan kebiasaan hidup atau watak. Kalau bisa yang namanya berdana ini kita jadikan kebiasaan. Berdanalah, meskipun nilainya kecil, cuma 10 perak, 50 perak, it's okay. You berdana. Sering dilakukan. Karena itu apa? Nanti bila kita punya masalah, bila kita harus melepaskan sesuatu yang lebih besar, kita bisa lebih ringan, tidak terkungkung gitu, nggak melekat. Karena ingat loh, penderitaan itu karena kemelekatan. Ya. Yang ketujuh, berdana dengan pikiran yang baik atau dalam bahasa Palinya dadang citang pasati deti. Dadang citang itu pikiran, pasati deti. Berdana dengan pikiran yang baik, baik dalam hal kualitas cetana, disertai dengan pengertian benar, bebas dari pamrih dan harapan duniawi. Ya, jadi harus benar-benar melepas dan tulus ikhlas. Yang kedelapan, apa? Dakwah attamanohoti, berbahagia setelah berdana. Nah, ini yang paling penting. Merenungkan bahwa kita telah melakukan perbuatan berjasa dan perbuatan baik ini akan memberi kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Pamrih bukan? Bukan, kalau itu bukan pamrih ya. Ada yang mau nanya? Kalau ada yang berpikir berdana itu adalah sebagai investasi bukan Pak? Iya, itu bisnis, tadi saya bilang. Itu bukan dana. Kalau Anda ngutang, segeralah dilunasi utangnya. Jangan sampai dana terhutang. Kalau memang nggak ada uang ya udah. Dana kan nggak mesti uang, tenaga, kesempatan, dama seperti sekarang ini gitu loh. Ya. Sebenarnya semua orang tuh bisa loh berdana dama tuh. Cuma gimana ya? Cuma pada nggak kurang percaya diri aja gitu. Merasa bodoh, padahal nggak bodoh. Sebenarnya semua orang bisa. Cuma takut dibilang bego, takut kelihatannya bodoh gitu. Gak usah takut. Namanya dhamma, selama kita tulus, selama kita memang tujuan untuk apa sih, rasa hormat kepada Sang Buddha,
kalau kita berikan itu nilainya berasa loh sama si penerima. Nggak usah takut. Nggak usah takut kita. Nah, yang kedua, pelimpahan jasa atau patidana yang tadi dibilang. Ya, yang kedua, tadi kan apa? Sapurisa dana, yang kedua pelimpahan jasa. Patidana. Patidana adalah merenungkan setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Merenungkan ya. Merenungkan perbuatan baik yang kita lakukan dengan diiringi kehendak agar para leluhur dan sanak keluarga yang telah meninggal dapat turut berbahagia. Para leluhur turut berbahagia. Jadi yang dimaksud dengan pelimpahan jasa itu begini, kita berbuat baik, setelah selesai berbuat baik, kita renungkan dalam diri kita sendiri, dalam pikiran kita, semoga perbuatan baik saya ini bisa mengkondisikan sanak keluarga dan para leluhur saya yang sudah meninggal, baik dalam kehidupan sekarang maupun di masa yang lalu, itu bisa berbahagia. Itu direnungkan seperti itu. Itu adalah kita sudah berdana, patidana. Patidana itu kita mengharapkan kebahagiaan sanak keluarga yang telah meninggal. Nah, ini pun hanya bisa diterima oleh mereka-mereka yang bisa bermudita cita. Peta-peta yang bisa bermudita cita. Tahu nggak bermudita cita itu? Senang, bahagia melihat perbuatan baik orang lain. Senang atau berbahagia melihat perbuatan baik sanak keluarga yang kita tinggalin ini. Kalau dia bisa bermudita cita, patidana ini ngefek. Makanya kita selama hidup sekarang ini jangan suka semos-semos. Tahu nggak semos-semosan? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu semos-semos namanya. Kalau kita punya watak seperti itu, kelak kalau kita jadi peta karena perbuatan kawa buruk kita nggak bisa bermudita cita atas perbuatan baik sanak keluarga kita yang kita tinggalin. Kalau kita selalu semos-semos yang positif, senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah, punya empati, punya simpati, suka bermudita cita, ini kita bisa terima patidana. Inilah yang menolong, gitu ya. Jelas ya tadi yang patidana, siapa yang nanya? Ya. Di dalam suatu kesempatan Buddha mengatakan kalau patidana itu hanya seperti bagian yang bisa diterima pihak yang diterima jasanya. Kemudian sisanya untuk yang menerima jasa. Kenapa kok bisa 100%? Siapa ya? Itu sutanya suta apa ya? Saya tanya dulu, suta apa? Saya lupa. Lupa ya? Saya juga jawabannya lupa deh. Oh enggak. Begini, enggak ada istilah seperti itu ya. Makanya kembali begini loh. Kembali kepada moralitas Anda. Kalau misalnya kita punya moralitas bagus, sekali kita mengucarkan pikiran, ini kan melalui pikiran kan, getarannya akan sangat kuat. Efeknya itu akan sangat kuat. Kalau moralitas kita semakin tinggi, kenapa umat sering mengundang biku tolong baca parita di rumah saya karena banyak jurik. Tahu jurik? Banyak manusia nih katanya. Kok nggak ngundangnya Pandita atau Pak Henry tolong dong baca di rumah saya karena banyak hantu. Karena umat itu berpikir si biku itu moralitasnya lebih bagus dari kita. Karena memang semakin tinggi moralitas itu, dia punya gelombang pikiran itu semakin kuat.
semakin kuat gelombang pikiran itu, efek untuk makhluk-makhluk sekitar itu lebih besar gitu. Cuma tergantung si makhluk sendiri punya nggak sering semos-semos nggak kehidupan lalunya gitu. Kalau dia nggak sering semos-semos, dia bisa terima patidana ini 100%. Nggak ada sepertujuh, nggak ada seperapa, 100%. Tergantung kita. Kalau moralitas kita jelek atau si biku itu jelek, meskipun dia bacanya pakai speaker, teriak-teriak, keras-keras, nggak ngefek, dia nggak bisa terima. Karena dia hanya bisa terima melalui gelombang pikiran, bukan gelombang suara. Yang ketiga yang disebut dengan katina dana. Nah, katina dana ini sejarahnya adalah dana yang diberikan pada bulan Kartika. Zaman dulu tuh ada bulan yang namanya Kartika. Ini jatuh sekitar Oktober November. Iya, sekarang nih. Di bulan Kartika ini biasanya para sangga itu, biku-bikuni itu selesai masa wasa. Wasa itu berdiam di wihara selama 3 bulan selama musim hujan. Di mana selama wasa ini para biku, bikuni zaman dulu itu berdiam di wihara untuk berlatih meditasi dan mengembangkan batin. Nah, di akhir wasa ini mereka umat diberi kesempatan untuk berdana kepada sangga ini. Dananya ini karena jatuh di bulan Kartika disebut dana katina. Dananya apa? Dananya adalah 4 kebutuhan pokok. Ingat loh, 4 kebutuhan pokok. Yang disebut 4 kebutuhan pokok adalah yang pertama makanan, yang kedua sandang atau jubah, yang ketiga obat-obatan, yang keempat adalah tempat tinggal. Wihara. Jadi kalau Anda berdana 4 kebutuhan pokok ini, itu bisa dikatakan di bulan ini dikatakan dana katina. Lalu bagaimana kalau saya nggak bisa nih ngasih makanan juga, obat-obatan, tempat tinggal, tapi bisa ngasihnya cuma uang. Uang bisa diterima sangga, diserahkan kepada kapia, atau dong kapianya, kapia sangga, kan ada ya. Karena biku nggak boleh terima uang, loh. Jangan suka ngasih cek atau deposito ke tangan si biku, nggak boleh, dia melanggar wihaya. Berarti kita mengkondisikan. Cuma ketika kita berdana, kita bilang sama Bante, saya berdana 4 kebutuhan pokok. Direnungkan, saya berdana uang ini untuk 4 kebutuhan pokok. Jadi saya berdana 4 kebutuhan pokok untuk sangga. Semoga dana yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk menunjang kelestarian dhamma dan sangga. Dhamma dan ya, ini dana katina. Ada yang mau nanya? Tapi yang patidana itu maksudnya masuk dalam salah satu kategori motivasi itu yang Patidana termasuk dalam kan itu termasuk dalam. Jadi dana yang kategori yang mana? Yang bermotivasi. Bukan. Patidana itu cara berdananya, cara menyampaikan sesuatu yang mau kita berikan. Dia berkaitan dengan motivasi, berkaitan dengan kehendak, gitu. Berkaitan dengan yang apa yang kita berikan kan? Iya dong. Jadi kalau misalnya memang apa yang kita berikan ini, pikiran kita itu memberikan memang tujuannya baik supaya dia berbahagia, itu udah bagus gitu. Tetap berpengaruh 5 tadi. Yang di depan tadi apa tadi?
Nilai manfaat, kualitas barangnya, berarti barangnya dalam bentuk pikiran, kehendak baik. Dalam kehidupan sekarang, yang pertama, saya detail aja ya, menjadi kesukaan. Ada nggak di buku merah? Ada ya? Ya, menjadi kesukaan atau kecintaan dari banyak pihak. Kemelekatan dalam diri sendiri berkurang. Ketiga, pikirannya akan jauh lebih tenang dan tidak mudah gelisah. Dan keempat, dapat lebih mudah melatih sila, meditasi dan perbuatan baik lainnya. Makanya dalam dasar paramita itu 10 perbuatan luhur itu dana yang pertama, yang kedua adalah sila, ketiga adalah nekama, gitu kan. Nah, kalau ini sudah bagus, maka ini akan berjalan. Ini sudah bagus, ini akan saling menunjang. Dana menunjang pelaksanaan sila, ya. Yang dalam kehidupan yang akan datang, bila terlahir sebagai manusia atau dewa 6, mempunyai banyak kelebihan dalam hal usia, kecantikan, kemakmuran, kekuatan, dan kebahagiaan. Ayu wano sukang balang. Nah, ini contoh ceritanya dulu Bante Siwali. Jadi ada di zaman Sang Buddha itu ada seorang biku namanya Siwali. Dia kalau tidak patah nggak pernah nggak dapat makan. Dia kalau masalah jubah nggak pernah nggak dapat jubah. Apa yang dia dapat selalu berlebihan. Sampai pernah Sang Buddha dengan rombongan 30.000 biku harus berpindah daerah melewati hutan lebat yang ditempuh dengan 4 hari perjalanan. Bante Ananda bilang, Bante, kayaknya kita nggak bisa deh melewati hutan ini. Karena siapa yang mau dana makanan gitu, karena jauh dari rumah-rumah penduduk. Hutan ini hutan lebat. Sang Buddha bilang ke Bante Ananda, Ananda, coba kamu periksa apakah di antara rombongan 30.000 biku ini ada Bante yang namanya Siwali. Itu yang namanya Siwali. Setelah dicek ada. Kalau ada biku Siwali, kamu nggak usah takut nggak dapat makan. Karena para dewa tidak akan pernah membiarkan biku Siwali kelaparan. Hebat ya? Kenapa bisa begitu? Karena biku Siwali sejak zaman Buddha Wipasi ini sekitar 91 kappa di masa yang lalu. Kappa itu umur dunia ya. Awalnya adalah sebagai pemetik madu, tukang madu yang ada di hutan. Saat itu dia berdana madu kepada Buddha Wipasi. Setelah berdana madu, dalam setiap kehidupan, dalam setiap kelahiran dia, kalau dia berkunjung kemanapun, ke teman, ke saudara, ke wihara kemana, dia selalu membawa bingkisan, membawa makanan dan semua keperluan yang diperlukan. Setiap kunjungan loh, kebiasaan itu dia pupuk hingga akhirnya Bante Siwali di zaman Buddha Gautama tidak akan pernah kelaparan atau kekurangan apapun. Itu akibat kebajikan-kebajikan yang dia hidup. Jadi kalau kita misalnya pengen seperti Bante Siwali, nggak usah baca kata Siwali 1000 kali. Yuk praktek dana, yang penting praktek nyata, bukannya baca-baca komat kami, nggak usah. Nggak perlu. Yang penting praktek nih. Makanya banyak yang nggak tahu ceritanya Bante Siwali di masa lalu gitu. Salahnya di situ aja. Ya. Yang apa nih? Pahala yang setimpal dalam mana pada Yesuta ada di buku merah ya, saya nggak baca. Terus dalam Kindada Sutta, saya tambahin.
Yang satu Manapadaya, yang kedua Kindada Sutta. Kindada Sutta dikatakan dia yang berdana makanan berarti memberi kekuatan. Kalau you ngasih makanan berarti memberi kekuatan. Artinya, kalau kita berdana pakaian atau jubah, itu artinya kita berdana kecantikan. Kalau yang pengen cantik, silakan berdana pakaian. Nah, dana kendaraan seperti pawong kendaraan. Nah, itu berarti memberi kelancaran. Jadi kehidupan mendatang itu akan selalu lancar. Apa yang diharapkan itu ada aja jalannya gitu. Ya, itu harus berdana kendaraan. Bukan berarti dalam keadaan ini fisiknya mobil. Gak usah. Misalnya umat-umat yang nggak punya kendaraan, yang searah, jurusan, ayo ikut saya, itu udah berdana kendaraan, kelancaran. Terus yang keempat, berdana dhamma berarti memberikan kekekalan, karena dhamma itu akan dibawa selalu. Ya, kekekalan. Nggak ada ya di merahnya. Yang ketiga, Nindikanda Sutta. Nindikanda. Dalam Nindikanda Sutta dikatakan dia yang gemar berdana memiliki moral yang baik. Tuh ingat ya, berarti moral. Gemar berdana dan memiliki moral yang baik. Dia telah menimbun harta sejati. Itu isi Nindikanda Sutta. Ya. Ada yang mau nanya? Kalau mau berdana, sada dana. Sada itu keyakinan. Yakin terhadap apa? Satu, tiratana. Kedua, hukum kama. Itu harus punya pengertian hukum kama. Sorry, M-nya harus dua. Kama. Kalau M-nya satu berarti nafsu. Ya. Kalau Anda berdana dengan penuh keyakinan kepada tiratana dan hukum kama, pahala yang akan timbul satu. Kalau mau hitung-hitungan bisnis di sini, ya, hasil yang diperoleh akan berlimpah. Hasil yang diperoleh berlimpah. Yang kedua, memiliki paras, elok, dan rupawan. Nah, inilah akibat kalau kita berdana dengan penuh keyakinan kepada tiratana dan mengerti hukum kama. Apakah Anda sudah mengerti hukum kama? Belum? Dalam kelas dulu nanti. Karena ini hukum kama ini kompleks loh. Saya juga sampai geleng-geleng kepala dari pagi ini. Jadi menjelaskan tentang hukum kama yang mendorong, yang memotong, yang menyelaraskan, buruk mendorong buruk, buruk memotong baik, buruk memotong buruk. Itu kompleks sekali. Tikus dimakan kucing, kucing makan tikus, itu hubungannya dengan hukum kama nanti. Perbuatan buruk mendorong yang baik, mengkondisikan hal yang baik. Kucing makan tikus, kucingnya jadi hidup apa enggak? Hidup kan? Itu hukum kama ternyata main. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, dengan penuh rasa hormat
atau takzim. Takzim. Z. Penuh rasa hormat atau takzim. Jadi kalau kita menyerahkan dana, tolong ke ibu itu jangan suka ngasih dana satu tangan. Please, dua tangan. Kalau misalnya dia ada wanita, ada kain, tolong serahkan juga dua tangan. Kain itu diletakkan, jangan satu tangan. Jadi, nah ketika selesai benar, anjali, jangan langsung pergi ya. Yang harus dengan rasa hormat, perlakukanlah itu seperti sesuatu yang kita hormati, sesuatu yang kita puja, yang sesuatu yang kita hargai. Harus dengan rasa hormat. Kalau kita berdana dengan penuh rasa hormat, pahalanya hasil yang diperoleh berlimpah, sudah berlimpah dan berguna. Jadi tidak hanya berlimpah tapi juga berguna. Artinya apa? Apa yang kita dapat ini kita bisa lakukan lagi untuk perbuatan baik lagi, terus nggak habis-habis. Jadi kita terkondisikan begitu kita kaya raya, kita terkondisikan terus selalu berdana lagi. Karena kita berdana dengan rasa hormat, takzim. Yang kedua, membuat kita berwibawa atau berharisma. Kenapa bisa berwibawa? Karena ketika kita berdana dengan penuh rasa hormat, apa yang timbul di dalam pikiran kita? Rendah hati. Kita punya sikap rendah hati, punya sikap mental rendah hati. Orang yang punya sikap mental rendah hati, kelak kalau terlahir lagi, dia akan terlahir dalam kedudukan yang tinggi. Jadi raja, jadi pangeran. Karena pernah dikatakan oleh Sang Buddha dalam Mahaparinibbana, lupa kalau nggak salah ya, tentang Bhante Ananda. Sang Buddha bilang, Bhante Ananda ini akan menjadi arahat dalam kehidupan ini. Kalaupun tidak, kata Sang Buddha, dia akan menjadi 7 kali sebagai raja para dewa, atau 7 kali sebagai raja di Jambudvipa. Kenapa dia bisa jadi raja? Sang Buddha bilang, karena Bhante Ananda ini orang yang sangat rendah hati. Meskipun kedudukan dia seperti itu, dia nggak pernah sombong. Dia selalu menghargai orang-orang yang bawah, yang rendah hati, dan memperlakukan mereka dengan sama hormatnya seperti orang-orang yang dia hormati. Jadi penting, ya, milikilah sikap rendah hati. Yang ketiga, dihargai keluarga. Nah, dihargai keluarga, bawahan, dan karyawan. Masyarakat, sorry. Tepat waktu. Nah, tadi ya, Kalanan Devi apa? Nah, ini tepat waktu. Kalau berdana itu harus tepat waktu. Akibatnya, pahalanya, hasil yang diperoleh, hasil akan dipetik pada usia muda. Jadi dia kaya rayanya udah sejak kecil, bukan kaya rayanya setelah tua. Gak enak kalau kaya raya setelah tua. Punya TV LCD 54 inch, tapi matanya udah gak bisa lihat. Di meja makan makanannya mewah-mewah, enak-enak, tapi udah gak bisa makan karena udah kena stroke.
atau emaknya terganggu gitu. Nah itu karena dulu kalau berdana nggak tepat waktu, makanya waktu itu penting. Nah, hasil atau buah kama yang diterima, yang dipetik, bisa dipakai untuk melakukan dana yang baru. Nah gitu ya. Jadi kekayaan yang kita terima itu bisa kita pakai lagi untuk berbuat baik lagi terus tanpa putus. Jadi kelahiran hari ini kaya, kelahiran berikutnya kaya lagi. Jangan seperti Tommy Soeharto, udah lahir kaya, bukannya berdana, malah melanggar sila. Memang orang itu lagi lapar, memang orang itu lagi butuh makanan. Jangan sampai orang itu lagi butuh pakaian, bapak ngasihnya makanan gitu. Itu nggak tepat waktu juga. Sebante tadi saya bilang kan, ya kan, Sebante nggak boleh makan lewat jam 12 siang. Kita dananya jam 11 gitu, jangan pas jam 12-nya gitu. Nggak bisa, nggak tepat. Jadi dia nggak ada waktu untuk terima dana itu. Sikap batin melepas atau tanpa pamrih. Seperti kita buang hajat. Nah, kalau pahalanya apa? Kita bisa memanfaatkan kekayaan yang kita peroleh, kekayaan hasil berdana ya, sesuka hati. Nah, terlalu kaya kita pengen beli mobil Jaguar, kita beli, kita nggak mau bikin pusing. Aduh, duit gua ntar berkurang banyak, enggak. Dia bisa nikmatin gitu loh, nggak takut. Kayak wisaka itu begitu. Apa yang dia mau, dia bisa beli. Sampai perhiasan yang disebut pakaiannya apa, saya lupa, mahal apa gitu. Itu harganya itu 90 kron, 900 juta koin emas. Nah, yang kedua, ini yang pertama ya. Yang kedua, tidak bersikap pelit untuk dirinya sendiri. Nah, inilah seorang Buddhis harus punya cara berdana 4 tadi ya. 1, dengan keyakinan. Yang kedua, dengan rasa hormat takzim. Yang ketiga, tepat waktu. Dan yang keempat, sikap batin yang lepas tanpa makna. Tolong dipenuhi 4 kondisi ini kalau kita mau berdana. Kalau kita mau lepas ini, nanti kita ketika kita memetik hasilnya, kita bisa nikmatin gitu. Nggak merasa apa sih, ada orang kan perhitungan kan, enggak terlalu mahal ya, nggak usah deh, nanti aja. Itu karena ini nih, kurang melepas dulunya. Kalau kita mudah melepas, ketika kita ini, kita bisa nikmatin gitu. Nggak takut ngeluarin duitnya. Ya, sampai sini cukup. Bukan